wabarakatuh. Halo intelektual muda, kali ini bareng gue Rara yang bakal nemenin lo semua pada malam minggu ini, tentunya hanya di podcast UKKPK Voice. Ngobrol santai bareng gue, lo apapun kita ceritain di sini. Nah, kali ini gue berada di segmen curhatan mahasiswa. Nah, guest star kita pada kali ini merupakan salah satu penerima beasiswa di Sumatera Barat, khususnya di Universitas Negeri Padang. Nah, intelektual muda pastinya kepo kan gimana tips dan trik untuk dapetin beasiswa? Langsung aja kita sapa. Halo Kak Sela. Hai. Halo Kak Rahma. Halo. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya sampai sekarang, karena kita juga bisa duduk di sini. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Kalau Kak Rahma sendiri gimana nih Kak? Alhamdulillah baik dan senang banget bisa jadi guest star pada akhirnya di UKKPK Voice. Oh iya, alhamdulillah ya Kak. Nah, seperti pepatah nih Kak, tak kenal maka tak sayang. Maka boleh dulu nih Kak perkenalan diri dulu. Dari siapa nih? Terserah dari mana aja. Dari boleh. Kak Sela aja Oke, deh. boleh. Ya, jadi kenalin Rara dan teman-teman semuanya. Aku Marcella, teman-teman bisa panggil aku Sela. Jadi aku dari jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Udah? Udah. Udah. Rame ya. Oke, lanjut. Oke, perkenalkan intelektual muda, nama aku Rahma Dea Samsaputri, biasa dipanggil Rahma. Aku dari jurusan Pendidikan Geografi dari Universitas Negeri Padang. Waduh, keren-keren ya kedua kakak kita kali ini. Nah, mungkin banyak, langsung aja ya Kak. Banyak dari kita yang masih kurang tahu apa sih beasiswa unggulan sama dengan beasiswa Indonesia. Boleh dulu Kak jelasin masing-masing beasiswa ini? Aduh, siapa dulu nih Kak? Agak bingung ya karena dua. Boleh Rahma dulu. Aduh, oke, agak insecure sih karena sama-sama penerima beasiswa ya gitu ya. Iya, aku sih yang lebih insecure gitu ya, karena sebelah beasiswa unggulan, aku beasiswa Bank Indonesia. Tapi tentu sama-sama beasiswa ya. Iya. Nggak ada Oke. masalah. Nah, kalau beasiswa unggulan itu sendiri merupakan beasiswa yang dibiayai oleh Kemendikbud, dan itu untuk beasiswa untuk S1, S2, dan S3 yang sudah terdaftar di PTN ataupun PTS di Indonesia maupun di luar negeri. Dan itu hanya berlaku untuk mahasiswa semester 1 atau mahasiswa baru, dan semester 3 untuk mahasiswa ongoing. Begitu. Kalau untuk beasiswa BI ini sendiri gimana Kak Sela? Iya, jadi tadi kalau Rahma beasiswanya dari Kemendikbud ya. Kalau misalnya aku itu dari beasiswa Bank Indonesia sendiri. Jadi dari Bank Indonesia yang memberikan dana ke masing-masing mahasiswa di PTN maupun di PTS juga, tentu di seluruh Indonesia. Kalau untuk beasiswa Bank Indonesia sendiri ini juga dia minimal 40 SKS gitu. Jadi kita bisa mendaftar kalau misalnya kita sudah menempuh 40 SKS gitu. Oke, nah untuk Kak Sela sama Kak Rahma ini tahu informasi beasiswa ini dari mana? Iya, kalau aku sih dapat informasinya awalnya dari sosial media ya gitu, karena memang zaman sekarang ya semua itu ada di sosial media. Jadi kalau aku sendiri memang taunya dari sosial media. Setelah dari sosial media, aku nanya-nanya nih, kira-kira temen aku siapa sih nih, dari jurusan aku siapa sih yang kira-kira udah duluan keterima gitu. Nah, akhirnya aku cari tahu. Setelah itu aku dapat informasi bahwasannya ada salah satu teman aku yang dapat beasiswa Bank Indonesia ini sendiri. Jadi aku langsung nanya-nanya nih ke temen aku ini. Terus ya singkat cerita semuanya aku udah tanya-tanya ini itu segala macam, dan akhirnya aku tertarik ikut beasiswa Bank Indonesia ini sendiri, dan akhirnya ya aku mendaftar gitu. Kalau Kak Rahma sendiri gimana? Nggak jauh beda sih sama Kak Sela, itu dari medsos, itu khususnya di TikTok. Aku lihat di TikTok karena itu lagi rame banget ceritain tentang beasiswa unggulan kan ya. Jadi aku penasaran dong, itu apa sih beasiswa unggulan. Jadi aku coba cari tahu di IG, di webnya juga gitu, sama di Instagramnya Kemendikbud juga kan. Terus aku coba memberanikan diri untuk chat-chat orang random buat nanya apa sih beasiswa unggulan itu gitu. Soalnya aku juga nggak tahu kan yang dari UNP itu siapa aja gitu. Karena
kayaknya masih waktu itu belum banyak yang tahu ya. Itu termasuk aku juga belum tahu apa sih beasiswa unggulan ini, gimana sih untuk penerimaannya siapa-siapa aja gitu. Oke, terus awal ikut beasiswa ini gimana Kak? Apakah atau tahapan seleksinya gimana? Iya, dari siapa nih? Oke, boleh dulu ya dari Kak Rahma. Iya, Oke, oke. kalau untuk tahapan seleksinya nggak jauh beda sih dari seleksi-seleksi lainnya. Ada seleksi administrasi dan juga wawancara. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah bikin akun dulu di sebuah portal. Kita situ ngupload semuanya kayak KK, KTP, KTM kita, terus dan yang lain-lain lah. Pokoknya berkas-berkas kayak gitu sama piagam-piagam pencapaian kita selama 5 tahun terakhir. Nah, abis itu seminggu setelah itu baru itu pengumuman yang lolos seleksi berkas. Setelah diumumkan itu baru kita lanjut ke seleksi wawancaranya gitu. Nah, tahun aku kemarin itu tahun pertama untuk seleksi menggunakan itu PCWA gitu. Jadi di video call satu-satu buat seleksi wawancaranya gitu. Abis itu nggak sampai seminggu sih, sekitaran 3 hari itu baru diumumkan lagi melalui email masing-masing yang telah terdaftar di portal tadi gitu. Oke, kalau Kak Sela gimana Kak? Iya, ini bahas tentang tahapan ya, tahapan dari beasiswa itu sendiri. Kalau dari aku, Bank Indonesia, ini kalau kita awalnya itu memang persyaratan-persyaratan dokumentasi, berkas-berkas segala macam itu memang harus dikumpulkan terlebih dahulu. Jadi semua persyaratan yang ada itu harus kita penuhi. Setelah itu, oh ya, untuk persyaratan ini dan waktu mendaftar pun itu singkat ya biasanya. Rahma singkat nggak? Singkat ya? Gitu, Iya, sama. Jadi kalau untuk beasiswa itu biasanya memang 1 minggu baru dibuka. Rentan waktunya itu 1 minggu gitu ya, jadi nggak terlalu lama. Jadi kita harus segera mengumpulkan semua berkas-berkas itu. Selanjutnya nanti kalau misalnya kita udah selesai pengumpulan berkas, kita kasih ke BAK, kemahasiswaan UNP. Dan kalau misalnya kita udah lulus nih tahapan berkasnya, semua berkasnya kita lulus, dan nanti kita akan diajukan ke wawancara bersama Bank Indonesianya sendiri dan langsung. Kalau Rahma tadi berarti via video call Kak, Video tapi call. biasanya itu sebelum Covid kemarin itu dia langsung datang gitu ke Jakarta atau tempat yang ditentukan Kemendikbud. Iya, oke. Kalau misalnya aku sendiri sih karena udah selesai Covid ya gitu. Jadi kami langsung ke Bank Indonesianya sendiri yang ada di Padang ya. Itu langsung wawancara dan interview bersama orang Bank Indonesia. Kalau nggak salah ada 10 interviewers gitu. Jadi kita 1 orang 1 dan waktunya ya nggak ditentuin ya. Seberapa banyak pertanyaan ya itulah yang kita jawab gitu. Itu sih. Oke, tadi mengenai tahapan seleksi ada persyaratan. Nah, persyaratan ini apa aja Kak? Ya, kalau dari beasiswa Bank Indonesia sendiri, persyaratannya itu banyak ya. Mungkin aku ngomong Secara gambaran umum. umumnya aja. Ya, kalau misalnya Bank Indonesia dia harus 40 SKS menempuh mata kuliahnya. Terus juga kita harus membuat resume. Jadi kita membuat resume pribadi. Apa sih kita itu, gambaran kita itu seperti apa, kita sekarang sedang menjalankan aktivitas apa aja kira-kira yang menjadi value kita masukkan di resume itu. Kemudian juga membuat motivasi letter gitu atau motivation letter. Kita ngebuat apa sih motivasi kita untuk ikut di beasiswa Bank Indonesia itu sendiri. Jadi nanti kita cantumkan semuanya di resume dan juga motivasi letter. Selanjutnya itu juga ada seperti apa ya, kayak berkas-berkas yang lainnya. Terus juga nanti kita juga akan ada pengumpulan, dan biasanya kalau dari fakultas aku tuh kayak dikasih informasi dan satu pertemuan untuk ini nih tips dan triknya buat calon penerima gitu. Jadi kalau di fakultas aku tuh kayak dikasih itu, dan alhamdulillah jadinya kita juga lebih prepare gitu ya. Itu sih. Nah Kak, untuk beasiswa ini sendiri ada nggak komunitasnya? Iya, siapa nih? Kakak dulu aja Oke, deh. aku ya. Jadi kalau misalnya di beasiswa Bank Indonesia itu ada komunitasnya, namanya itu adalah Genbi atau Generasi Baru Indonesia.
Jadi nanti kalau misalnya kita udah sah gitu ya, keterima di penerima beasiswa Bank Indonesia, kita otomatis langsung masuk ke Genbi ini sendiri, karena memang ini merupakan salah satu komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia untuk mengembangkan segala sesuatunya, mulai dari hard skill, soft skill, dan yang lainnya gitu sih. Oh, kalau untuk BU sendiri gimana Kak Rama? Nah, kalau untuk BU sendiri itu juga ada komunitasnya. Jadi kalau komunitas di BU itu sendiri, dia itu per provinsi. Jadi ini ada Ikatan BU Provinsi Riau, Ikatan BU Sumatera Barat gitu. Tapi gimana ya? Tapi itu kayak kalau Genbi sendiri Kak, itu ada apa namanya tuh, kegiatan prokernya per tahun atau gimana? Banyak, iya. Jadi kalau di Genbi itu kita ada komisariat dari masing-masing universitasnya, ada juga yang dari wilayah Sumatera Baratnya gitu. Jadi beda-beda nanti prokernya. Misal di Universitas Negeri Padang prokernya ini segala macam nih, kita harus menjalani ini. Tapi kita juga wajib ikut nanti proker yang ada di Korwil atau koordinator wilayah yang ada di Sumatera Barat gitu. Itu prokernya apa Kak? Boleh dicontohin satu? Banyak sih gitu, karena Satu kita kan, aja Kak. iya, jadi kalau dari Korwil ya, dari koordinator wilayah Sumatera Barat, kita baru banget kemarin itu melaksanakan kegiatan Minang Leadership Practice. Jadi di sana kita seperti webinar juga, tapi nanti juga ada outbound. Itu salah satu event yang terbesar ya di tahun ini. Dan itu untuk meningkatkan leadership kita sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia. Kalau untuk dari kampusnya sendiri Kak, kan tadi ada 2 dari Korwil, Iya. sama dari kampus. Iya, kalau misalnya dari kampus, dari Universitas Negeri Padang, itu banyak sih sebenarnya. Kemarin juga sempat kita kayak membersihkan pantai. Jadi baru-baru ini kan memang hujan terus gitu ya, angin badai, ribut halilintar. Nah itu ya. Jadi di pantai itu banyak banget tuh sampah-sampah segala macam berserakan di sana, dan itu kita ngebuat kayak satu proker namanya Go Green. Itu kita di sana membersihkan sampah-sampah yang ada di pantai, terus juga kumpul bareng sama teman-teman semuanya untuk gimana sih caranya kita bisa berguna juga untuk lingkungan sekitar gitu. Kalau untuk BU sendiri gimana proker atau kegiatan komunitasnya Kak? Oh iya ya. Nah gini, jadi kemarin itu kalau nggak salah nih berarti Kalau benar. nggak salah. Kalau nggak salah bener ya. Itu SK-nya baru tahun 2020 di SK-kan untuk provinsinya. Jadi proker per tahunnya itu nggak ada gitu, belum ada. Mungkin Rahma yang nggak tahu ya, tapi sejauh ini Rahma gabung dalam komunitas itu belum ada. Palingan itu seandainya nih mau buka BU, nanti menginformasikan kepada mahasiswa lainnya yang mau daftar gitu. Jadi kita ada webinar, terus aktif di Instagram, berbagi informasi, terus ada juga bikin buku. Buku ini tuh semua esai dari teman-teman yang udah lolos dibikinin buku gitu. Biasanya gitu. Mungkin bisa jadi contoh juga nih buat BU kayak Genbi gitu, untuk membantu masyarakat di sekitarnya. Iya. Sebenarnya banyak sih kalau dari Bank Indonesia sendiri, sama di sosial media juga kita aktif, terus juga banyak banget kegiatan-kegiatan dari divisi-divisinya ya, karena kita juga ada kepengurusan di UNP ini sendiri, kayak misalnya divisi PSDM, divisi divisi tentang banyak sih. Terus juga kalau di kita harus mensosialisasikan. Jadi kebetulan kan baru-baru ini juga Bank Indonesia mengeluarkan uang baru ya. Iya, benar. Nah, itu kita sosialisasi ke masyarakat. Gimana sih masyarakat itu bisa menerima uang baru yang memang baru dicetak ini? Karena kebanyakan orang kayak malah ngejudge uang baru itu ya, gitu kayak di uang mainan iya, gitu ya Kak? malah dibilang kayak uang kecil, uang mainan gitu. Kan kita juga agak riskan kalau misalnya dengar hal-hal yang seperti itu. Jadi kita memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengetahui ini adalah adalah uang yang memang baru dicetak dari Bank Indonesia sendiri, dan tentu inilah yang nantinya akan kita gunakan ke depannya gitu. Oke. Nah, pastinya komunitas ini dibentuk dengan fungsi tertentu. Itu fungsinya apa aja Kak? Banyak sih ya kalau misalnya dibilang tentang fungsi dan tujuan. Secara umumnya aja boleh Kak? Kalau dalam secara umumnya di Bank Indonesia itu ada 3. Jadi frontliner Bank Indonesia, terus juga change agent,
Dan juga satu lagi itu adalah apa ya, seperti role model gitu ya. Nanti kita di sana bisa mengkomunikasikan, mengedukasi orang-orang terkait tentang Bank Indonesia, tentang Bank Sentral itu apa. Kita di sana mengkomunikasikan, karena nih dari Bank Indonesia sendiri tentu tidak bisa mengedukasikan kepada masyarakat kalau misalnya dari mereka. Dibantulah dari Genbi ini sendiri untuk ini loh Bank Indonesia, ini loh tugas dan fungsinya gitu. Jadi kita harus tahu, karena memang kebanyakan masyarakat belum tahu juga nih tentang Bank Indonesia, tentang Bank Kesentralan itu apa. Terus kita juga menjadi salah satu agen perubahan dan juga role model untuk mahasiswa, tentu di kalangan mahasiswa, pelajar, terus juga masyarakat pada umumnya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan kita juga dituntut untuk menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang. Itu sih kalau dari Bank Indonesia. Oke, pastinya BU juga nggak kalah penting nih fungsi komunitasnya. Boleh dijelasin Kak Rahmat? Nah, kalau untuk fungsi komunitasnya sendiri ya, ini takut banget jawabnya salah ya. Karena aku termasuk orang yang kurang aktif di dalam komunitas yang ada di BU gitu. Karena kan aku juga susah kan. Aku dari Provinsi Riau, terus aku kuliah di Sumatera Barat, tapi aku masuk komunitasnya itu yang ada di Provinsi Riau gitu. Oh, bukan nggak bisa gabung ke komunitas Sumatera Barat, emang nggak bisa ya Kak? Bisa, tapi aku nggak bisa menjadi salah satu pengurus. Kepengurusannya nggak gitu. bisa. Siswanya nggak jadi untuk biaya pendidikan. Biaya transportasi dari Padang ke Riau kan? Iya. Tapi setahu aku ya, itu beberapa programnya. Yang pertama itu adalah membimbing teman-teman yang mau masuk ke dalam beasiswa unggulan. Jadi nanti kita itu sharing-sharing gimana sih cara nulis esai yang bagus yang bisa diterima di beasiswa unggulan, sama gimana tips and trick untuk wawancara. Dan biasanya kita juga ngasih informasi jadi kaki tangan untuk Kemendikbud untuk ngasih tahu ini ada diperpanjang masa untuk pendaftarannya, atau ini lagi servernya error gitu. Jadi nanti diinformasikan ke ketua-ketua yang ada di setiap provinsi gitu. Lebih ke perpanjangan tangan berarti ya? Iya, gitu Kak. Oke, terus pasti boleh nih diceritain Kak gimana pengalaman dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sana gitu. Pengalamannya ya seperti yang Rama bilang tadi, kalau Rama itu kan kepengurusannya ada di Riau gitu. Jadi biasanya cuma bantu-bantu lewat Zoom gitu untuk admin orang gitu, kayak kegiatan-kegiatan online pada umumnya gitu. Terus informasi-informasi siapa aja nih yang mau masuk. Jadi nanti ada yang mau masuk bilangin ke Rahma, dan Rahma itu ngasih tahu ke teman-teman, ke ketua yang ada di Riau gitu. Biasanya gitu ya sih. Oke, kalau Kak Sela pasti lebih banyak pengalamannya ya, karena kan BI di sini ada di Padang. Iya, kalau terkait tentang pengalaman, tentu banyak banget ya pengalaman yang bisa kita dapetin ketika kita mengikuti sebuah organisasi gitu. Kalau dari aku, pengalamannya itu tentu banyak banget. Kita juga bisa lebih banyak relationship atau link gitu ya ke kampus-kampus lain. Karena kalau di Sumatera Barat sendiri itu ada 8 komisariat ya atau universitas yang mitra, udah mitra sama Bank Indonesia. Ada 8. Jadi di dalam 8 universitas ini kita kayak bisa saling berbagi, saling kenal gitu. Karena kapan lagi nih kita bisa kenal sesama mahasiswa tapi beda kampus gitu ya. Jadi di Bank Indonesia sendiri kita difasilitasi hal itu juga. Kita banyak kenal sama teman-teman mulai dari PNP, UIN Bukit Tinggi, UIN Batu Sangkar, terus juga dari UNAN, dari UNIDA. Banyak banget nih kita kenal-kenal sama teman-teman yang ternyata banyak ya pengalamannya, banyak juga kayak hal baru yang bisa kita dapetin dari teman-teman itu gitu. Terus dari kegiatan-kegiatannya juga, kegiatannya ini banyak banget nih kalau dari Genbi. Jadi dalam satu kepengurusan itu padat banget jadwalnya. Kayak misalnya di awal kita udah harus silaturahmi, temu ramah, terus juga nanti setelah itu kita ada chemistry, pendekatan ke sesama pengurus, sesama anggota penerima beasiswa di kampus. Nanti kita juga ada kayak acara-acara webinar, seminar terkait tentang apa sih kebutuhan yang ada dalam
waktu sekarang ini yang memang dirasa penting gitu. Kayak kemarin kita baru ngadain tentang public speaking juga, dan alhamdulillah sih acaranya luar biasa, meriah, terus juga dengan narasumber yang tentunya oke gitu ya. Dan apa ya, masih banyak lagi sih terkait tentang hal-hal pengalaman. Dan tentu kalau kita bicara tentang pengalaman ini, pengalaman itu tidak datang 2 kali dan tidak bisa dibeli gitu. Jadi emang harus kita maksimalin nih pengalaman tersebut, bahkan sampai mengkorbankan ketika kita lagi sakit atau kelas gitu ya. Kadang sempat juga kayak gitu, karena memang saking pentingnya sebuah pengalaman dan hal itu tidak bisa datang 2 kali gitu. Oke, mungkin ini agak penting ya Kak. Gimana nih Kak tips dan trik dari Kak Sela pribadi maupun Kak Rahma untuk bisa lolos di beasiswa ini? Mungkin biar intelektual muda bisa niru tips dan trik Kakak biar bisa lolos nanti gitu ya. Silakan Rahma. Aduh, gimana ya cara jawabnya? Ini secara objektif ya, yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang. Nah, tips and trick dari Rahma, yang pertama itu adalah niat dulu, kumpulin niat dulu gitu. Kalau kita nggak niat gitu, gimana mau itu? Kita harus maksimalin semuanya. Ini niatnya kan udah mau daftar nih, harus dikumpulin dong berkasnya gitu. Yang kedua itu adalah jujur. Dan banyak banget oknum-oknum yang memiskinkan diri demi Biar dapat beasiswa Iya. ya, padahal aslinya bukan, tapi kayak pas daftar dibikin miskin, ekonominya gini-gini, Iya. biar dapat beasiswa. Yang penting jujur, jangan memiskinkan diri. Yang ketiga itu adalah jadi diri sendiri gitu, sama jangan memiskinkan diri kayak tadi. Yang keempat itu doa orang tua, itu penting banget, doa orang tua. Yang kelima itu maksimalin di esai, gitu sih. Itu maksimalin di essay gimana salah satunya? Nah, jadi bikin esainya jangan hamin 2 kayak Rahma. Tapi Jangan dulu ditiru bisa ya. lolos loh gitu. Jangan ditiru, jadi bikin gitu dari jauh-jauh hari, dibikin apa aja sih hal-hal penting gitu. Jadi kita tahu oh kesalahannya di sini, apa-apa aja yang harus ditambah gitu. Jadi harus dimaksimalin, karena penilaian dari pengalaman Rahma sendiri ya, penilaiannya itu yang besarnya itu ada di esai gitu. Jadi yang menilai itu tahu oh diri kita begini gitu. Nanti pas interview kan dia bisa cocokin nih dari esai kita sama diri kita pas interview gimana gitu. Oke, kalau untuk Kak Sela sendiri gimana? Gimana tips dan trik versi Kak Sela? Iya, kalau sebenarnya nggak jauh beda ya dari Rahma gitu. Niat itu adalah yang paling utama gitu. Kalau dari aku, mungkin tambahan dari yang Rahma tadi ada 3. Yang pertama itu adalah persiapan dari materi atau material gitu ya. Yang kedua persiapan mental, dan yang ketiga adalah restu orang tua. Cukup 3 ini aja kalau dari aku gitu. Jadi kamu harus persiapkan nih berkas-berkas dan segala macamnya dengan baik dan dengan benar. Setelah itu kamu harus siapkan mental ketika kamu udah lulus di tahap pertama dan menuju interview dengan Bank Indonesianya sendiri. Kamu harus siap mental, harus siap siap semua yang kira-kira bakal ditanya tuh kamu harus siap juga gitu. Dan ketika kamu di sana down pun kamu harus bisa untuk percaya diri, harus bisa memaksimalkan hal tersebut. Dan yang ketiga adalah restu orang tua. Aku karena 2 kali untuk ikut beasiswa Bank Indonesia ini. Yang pertama aku gagal di bagian dokumentasi atau bagian berkas-berkas itu aku gagal. Dan yang pas kedua ini aku alhamdulillah lulus, dan itu tentu berkat restu kedua orang tua juga gitu. Di awal sebelum ada sebelum diinformasikan pendaftaran itu aku daftar. Jadi aku udah calling orang tua dulu gitu. Setelah itu pas aku udah selesai ngumpul berkas-berkas segala macamnya, aku calling lagi orang tua aku gitu. Semoga aja ya Ma ini lulus dan segala macam. Setelah itu pas aku lulus di tahap berkas, aku telepon lagi gitu kayak yang senang gitu kan. Terus minta doanya juga untuk lancar nanti di tahap interview. Dan di hari H sebelum interview aku calling lagi orang tua aku gitu ya. Doain ya Ma gini segala macam. Dan setelah interview juga aku calling kayak alhamdulillah udah berjalan lancar dan segala macamnya. Jadi restu orang tua itu yang paling utama menurut aku, penting banget ya. Karena itu penentu ya antara kita lulus dan enggaknya. Karena ada juga sih yang bilang kayak ketika orang tua kamu udah ngerestuin, pasti semua hal itu akan berjalan dengan baik.
jalannya lebih lancar ya. Orang tua, ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Iya, benar oke. banget. Kalau dari aku ya, mungkin pesannya untuk teman-teman calon pendaftar, jangan pilih-pilih beasiswa. Iya. Itu hal yang harus teman-teman ketahui gitu. Karena mungkin kalau dari Rahma sendiri ini adalah beasiswa unggulan. Aku beasiswa Indonesia. Teman-teman semuanya, beasiswa itu banyak, bukan hanya beasiswa unggulan dan bukan hanya beasiswa Bank Indonesia. Banyak banget beasiswa yang sekarang ada dan itu bahkan kayak penawarannya itu bahkan lebih banyak gitu ya. Jadi teman-teman jangan pilih-pilih beasiswa mana yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan kamu ikuti aja gitu. Jadi jangan milih-milih kayak misalnya nih, aku beasiswa Indonesia, Rahma beasiswa unggulan. Karena kayaknya lebih bagusan beasiswa unggulan daripada beasiswa Indonesia, jadi kayaknya ya udahlah maunya yang di unggulan aja gitu. Nah itu jangan sampai yang kayak kamu mengharapkan satu beasiswa aja. Kalau bisa bahkan misal kamu nggak keterima di beasiswa ini, beasiswa unggulan, kamu coba lagi di beasiswa yang lain. Setelah itu kalau misalnya nggak keterima juga, coba 2 kali. Atau kalau misalnya enggak lagi, coba lagi yang lain. Karena kita nggak tahu nih rezeki kita di mana, beasiswa yang mana. Karena aku pribadi pun kayak nggak percaya kalau misalnya aku keterima di beasiswa Bank Indonesia. Ini adalah hal-hal yang tidak terduga tapi tentu ada usahanya gitu. Tuh sih, karena banyak banget aku tuh ngedenger kayak wah ini kayaknya beasiswa ini tuh lebih besar gitu ya, biaya atau uangnya, dananya yang diberikan daripada beasiswa yang ini. Jadi mentang-mentang beasiswa yang ini lebih kecil daripada beasiswa yang satunya lagi, jadi mereka lebih ke besar ya, Kak? milih yang besar ini gitu. Bukannya aku kayak mau bilang nggak suka atau gimana, tapi memang jangan sampai deh pilih-pilih beasiswa. Ini kita keterima beasiswa aja udah alhamdulillah banget gitu, dan banyak loh yang mau beasiswa ini. Dan ada juga nih teman-teman yang kayak meninggalkan beasiswa dia demi beasiswa yang lain. Iya. Itu banyak banget. Nah, pesan aku jangan sampai kayak gitu. Misalnya nih, kamu udah dapat beasiswa satu ini dengan biaya misalnya 1 semester berapa gitu ya. Dan ada lagi nih yang dibuka beasiswa yang lebih besar lagi daripada yang satunya lagi nih, dan kamu berpura-pura tidak menerima beasiswa lain selain itu gitu. Nah, itu jangan sampai. Ya karena pasti kecurangan itu bakal terungkap gitu ya. Bakalan ketahuan ya, Kak? Iya, bakal ketahuan juga nanti ujungnya, bakal terungkap juga nanti ujung-ujungnya. Jadi kita harus jujur dalam segala sesuatunya. Insya Allah kejujuran kita itu nanti membawa kita dalam sebuah kebaikan gitu. Oke, untuk Kak Rahma sendiri gimana, Kak? Pesan untuk intelektual muda semuanya. Aduh, gak jauh beda sih sama yang dibilang sama Kak Sela tadi. Jujur itu penting banget. Karena aku melihat beberapa oknum-oknum dari penerima beasiswa itu kayak yang aku bilang tadi, memiskinkan diri gitu. Dia rela berbohong untuk mendapatkan beasiswa, padahal hidupnya kayak gini gitu. Tapi dia rela berbohong gitu. Berarti dia nggak mensyukuri apa yang ada di dirinya. Padahal dengan kita jujur aja gitu, kita bisa dapat lebih gitu. Gitu. Nah, yang kedua itu siapin diri gitu. Yang ketiga doa orang tua, sama kayak tips and trick tadi, nggak jauh bedanya. Terus juga kalau dalam berkas-berkas ini banyak banget sih yang memanipulasi ya, memanipulasi data kayak yang surat keterangan tidak mampu itu tadi ya. Nah, itu kan kadang banyak yang manipulasi data itu gitu. Jadi kalau misalnya kamu memang mampu ya jangan buat itu gitu. Kalau misalnya enggak baru kamu bisa gitu. Jadi kalau bisa jangan memanipulasi data, karena itu memang seperti kebohongan yang sangat besar menurut aku gitu, dan itu nggak pantas untuk seorang penerima beasiswa karena Oke, intelektual muda, kita masuk ke quiz session. Oke. Tepuk tangan yang meriah dulu dong. Oke, udah siap Kak Rahma? Siap dong. Udah ready, Kak? Ready. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Serangga apa yang memiliki rasa solidaritas yang tinggi? Semut. Semut. Jawabannya benar, Lanjut, kota Tegal
berada di provinsi apa? Bener nggak? Jawa Barat nggak sih? Salah. Tegal. Iya kak. Tegal. Jawa Tengah. Oke, lanjut. Oke. Zona waktu untuk wilayah Papua disebut dengan Sebut 1, 2, 3. Waktu habis. Salah jawabannya. Waktu Indonesia Timur. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tuliskan ejaan accountability. Aduh, accountability. Accountability. Ini Inggris atau Indonesia sih? Inggris. ACCOUNTABILLITY. ACUNTABILITY. Lanjut. Tuliskan ejaan benediction. 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 BNEDICTION. Benediction. Bener gak sih? BANEDICTION. Pertanyaan selanjutnya. Tuliskan hasil dari 25 kali 0 ditambah 25 dikurang 25. 0. Kalau dikali 0 pasti 0 deh. Oh no. Bener gak sih? 0. Selanjutnya, sebutkan jawaban dari 25. Aduh ya Allah, gue bego lagi matematika. Ditambah 25. dikali 0 Iya. ditambah 25 dikurang 25. Apa sih? Hasilnya 0. Ya. terakhir. Siapa Presiden Indonesia yang keempat? Abdurrahman Wahid. Bener gak? Siapa Presiden Indonesia yang keempat? Abdurrahman Wahid. Nah, intelektual muda, itu tadi bincang-bincang seru kita bersama Kak Sela dengan Kak Rahma. Jangan lupa dengerin kita di podcast UKKPK Voice live setiap malam minggu. Tentunya bisa lewat Spotify atau ke Anchor-nya, atau bisa juga lewat akun YouTube UKKPK UNP. Nah, tanpa berlama-lama, gua Rara pamit, Sela pamit. Dan Rahma juga pamit. terus dengerin kita di podcast UKKPK Voice. Ngobrol santai bareng gue, lo apapun kita ceritain di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best and see you next.